Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalila Safira Maulana dengan NRP 50172511081 dari Prodi Teknik Geofisika. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai buku Physical Geology Earth Revealed 7 Edition dari Dian H. Carlson, Charles C. Plummer, dan David McGarry. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan di bab 3 ya, di mana dia itu memiliki judul dasar laut. Jadi di sini saya akan menjelaskan asal-usul lautan, metode penelitian lantai laut, ciri-ciri lantai laut, dan lain sebagainya hingga ringkasan. Nah, tapi sebelum itu saya akan memberikan gambaran umum terlebih dahulu mengenai bab ini. Para penjelajah ruang angkasa kemungkinan berpikir bahwa Bumi itu adalah planet air. Karena apa? Bumi 70% permukaannya tertutup oleh air. Nah, selain itu, hidrosfer itu memiliki peran yang sangat penting untuk geosfer. Nah, karena apa? Meskipun dasar laut itu tidak dapat diamati secara langsung, tapi hidrosfer itu memiliki pengaruh untuk geosfer. Nah, hidrosfer juga berperan interaksi biosfer. Kenapa? Karena kehidupan awal itu kan memang berada di laut dan berevolusi selama miliaran tahun hingga akhirnya berpindah ke daratan beberapa ratus juta tahun yang lalu. Meskipun pengetahuan tentang dasar laut meningkat pada abad ke-20, tetapi peningkatan ini tidak sesuatu yang dapat kita lihat secara jelas. Jadi ini tidak detail. Karena peta dasar laut yang kurang lengkap dibandingkan planet lain serta usia batuan yang masih kurang jelas. Dan batuan serta topografinya berbeda dengan di daratan. Untuk memahami tektonik lempeng, diperlukan pemahaman tentang punggung laut tengah, palung laut, zona patahan, serta usia batuan yang ada di dalamnya. Jadi, bab ini nantinya akan membahas mengenai deskripsi fisik dan pengumpulan data dasar laut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai gambar 3.1, yaitu tentang Joydes Resolution. Ini tuh kapal selam ya. Jadi, gambar ini menunjukkan Joydes Resolution, yaitu sebuah kapal laut untuk riset dalam. Nah, kapal ini dirancang untuk pengeboran ilmiah di dasar laut. Nah, fungsinya itu untuk mengambil sampel batuan dan inti sedimen dari dasar laut yang sangat dalam. Nah, kemudian data yang diperoleh ini tadi itu membantu ilmuwan untuk mempelajari sejarah geologi bumi, tektonik lempeng, perubahan iklim kuno, dan evolusi lautan. Kapal ini itu merupakan bagian dari program pengeboran laut dalam atau Ocean Drilling Program atau IODP. Ini kan di sini terlihat bahwa adanya ada struktur menara yang tinggi di tengah kapal. Ini disebut dengan derrick pemboran. Nah, ini tuh tempat pipa diturunkan ke laut hingga menembus sedimen dan batuan yang kemudian inti dari sedimen dan batuan tadi itu diambil untuk penelitian. Selanjutnya saya akan membahas gambar 3.2. Jadi, gambar 3.2 ini merupakan Alvin, yang merupakan kapal selam penelitian berukuran kecil. Dia itu dimiliki dan dioperasikan oleh Woods Hole Oceanographic Institution atau WHO di Massachusetts. Alvin ini dirancang untuk membawa 3 orang, yaitu yang pertama 1 pilot dan 2 ilmuwan untuk meneliti batuan yang ada di dasar laut. Alvin mampu menyelam hingga kedalaman 4.000 meter di bawah permukaan laut. Alvin digunakan untuk penelitian dasar laut seperti studi ekosistem laut dalam, ventilasi hidrotermal, dan struktur palung laut. Kapal selam ini terkenal karena keterlibatannya dalam eksplorasi penting, termasuk survei hidrotermal gunung laut dan pencarian bangkai kapal. Selanjutnya, saya akan membahas gambar 3.3 yang mengenai kendaraan bawah laut yang dioperasikan secara jauh atau ROPOS. Dari gambar, ini tuh menunjukkan kendaraan bawah laut yang dioperasikan secara jarak jauh atau yang disebut dengan ROPOS. Nah, ROPOS ini tadi itu berada di Explorer Ridge, yaitu di Samudra Pasifik bagian timur laut. Objek utama dari ROPOS ini adalah Black Smoker yang sudah tidak aktif, yaitu dia itu merupakan cerobong hidrotermal bebas vulkanik laut dalam, bebas aktivitas vulkanik laut dalam.
Nah, warna kuning di sini itu merupakan struktur yang disebabkan oleh alterasi mineral yang kaya akan besi. Sedangkan warna abu-abu di sini itu merupakan tersusun dari endapan mangan. ROF itu sedang bersiap untuk mengumpulkan sampel dari struktur tersebut dengan menggunakan lengan robotik. Jadi foto ini tuh diambil oleh NOAA atau Kelautan dan Atmosfer Nasional. Selanjutnya saya akan membahas gambar 3.4. Dari gambar ini saya pun mengetahui adanya diagram yang memperlihatkan 3 metode survei bawah laut, yaitu edge sounding, seismic reflection, dan side scan sonar. Jadi yang pertama, echo sounding itu tuh dia itu caranya dengan adanya yang di kapal, kemudian itu dengan menggunakan gelombang suara vertikal yang dipancarkan ke dasar laut. Nah, dia itu kemudian waktu pancaran gelombang ini digunakan untuk mengetahui kedalaman air. Kemudian yang kedua, seismic reflection atau gelombang sismik. Jadi dia itu dengan menggunakan sumber energi akustik atau ya contohnya air gun yang kemudian dia itu ada penerima nih yang ada di belakang kapal. Gelombang ini tadi menembus sedimen dan memantul dari lapisan bawah permukaan ke atas permukaan. Dia digunakan untuk memetakan struktur lapisan bawah permukaan secara lebih detail. Ya seperti sedimen, lapisan patahan, dan endapan geologi. Terus kemudian yang ketiga ada side scan sonar. Nah, side scan sonar ini caranya tuh dia itu dipasang pada kendaraan yang ditarik atau diletakkan di dasar laut. Dia itu dengan cara memancarkan gelombang ke samping, bukan ke bawah ya karena dia udah di bawah kan. Jadi memancarkan gelombangnya itu ke samping. Dia itu untuk menghasilkan citra permukaan dasar laut secara lebih detail. Selanjutnya saya akan membahas mengenai box 3.1 gambar saat di mana ini merupakan peta punggung Juan de Fuca yang menunjukkan lokasi gunung berapi aksial. Gambar merupakan peta tektonik wilayah barat laut Amerika Utara. Jadi di sini kan dia menampilkan Juan de Fuca Plate. Jadi Juan de Fuca Plate itu merupakan punggung laut tengah. Jadi tempat lempeng baru itu terbentuk. Kemudian di sini juga ada axial volcano yang merupakan gunung berapi yang aktif di dasar laut. Nah, jadi axial volcano ini menjadi salah satu lokasi penting untuk penelitian vulkanisme di bawah laut. Peta juga menunjukkan Juan de Fuca Plate Ridge ini merupakan punggungan ya yang tadi. Kemudian di sini juga ada Settle yang merupakan sebagai penanda lokasi yang paling dekat dengan daratan lah ya. Ini daratan di wilayah yang paling dekat dengan daratan dengan penelitian di Juan de Fuca Ridge ini tadi. Nah, Juan de Fuca Ridge adalah batas divergen antara lempeng Pasifik dengan Juan de Fuca Plate. Jadi, di box 3.1 gambar 2 ini merupakan diagram wilayah gunung berapi aksial yang menggambarkan pengaruh pasang surut terhadap gempa bumi. Jadi dari gambar ini saya melihat adanya dua hal, yaitu bottom pressure recorder dan ocean bottom seismometer. Jadi bottom pressure recorder itu digunakan untuk merekam perubahan tekanan air laut, sedangkan ocean bottom seismometer digunakan untuk merekam gempa di bawah laut. Kemudian di sini saya melihat adanya gambar yang A, gambar yang B, dan gambar yang C. Nah, pertama saya akan membahas gambar yang A. Ini merupakan pengaruh pasang terhadap patahan yang normal. Jadi, apabila kita melihat di sini nih, ada panah yang berwarna merah. Nah, panah yang berwarna merah ini menunjukkan bahwa kondisi pasang itu sedang tinggi. Jadi, tekanan airnya itu menjadi lebih besar, patahan normal itu tetap terkunci karena gaya penekan meningkatkan kekompakan batuan. Sedangkan di sini juga ada gambar yang berwarna hijau itu menunjukkan pasang itu dalam kondisi yang rendah. Jadi tekanan airnya berkurang, patahan normal itu lebih mudah terbuka sehingga lebih rentan terhadap gempa. Sedangkan pada gambar yang B, tekanan pori dan retakan itu hidrotermal. Jadi pada pasang yang rendah, air laut menekan lebih sedikit. Ini menyebabkan tekanan pori di dalam retakan hidrotermal itu meningkat. Nah, retakan di sekitar ventilasi hidrotermal menjadi lebih aktif setelah adanya tekanan. Nah, kemudian pada gambar yang C, ini merupakan pengembangan gas di dalam retakan. Jadi, bila melihat di sini, kita melihat adanya gas yang terperangkap dalam retakan, kemudian dia itu mengembang saat tekanan eksternal itu menurun. Nah, inilah yang disebut dengan pasang
pasang rendah. Dia itu diibaratkan sebagai botol yang tertutup yang mengembang di pesawat karena tekanan luar itu berkurang. Nah, kemudian ketika pengembangan gas ini meningkat ke tekanan pori batuan, peningkatan tekanan pori ini dapat memicu pergeseran pada batahan normal sehingga menyebabkan gempa kecil saat pasang rendah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai gambar 3.5, yaitu mengenai profil topografi dasar laut. Jadi setelah saya melihat bahwa di sini itu adanya suatu diagram ya, yang menunjukkan perbandingan profil topografi antara pasif kontinental margin dan active continental margin. Jadi pasif continental margin itu adalah tepi benua yang pasif dan active continental margin itu adalah tepi benua yang, jika kita melihat di sini, ini adalah pasif continental margin. Jadi di sini tuh dia itu memiliki ciri-ciri tidak berada pada batas lempeng yang aktif dan umumnya dia itu terdapat di tepi benua yang stabil. Contohnya pantai Atlantik. Nah, di sini tuh ada continental shelf yang landai dan lebar, kemudian ada continental slope yang merupakan lereng yang menuju ke dalam, terus kemudian ada continental rise yang merupakan endapan sedimen yang terbentuk dari material yang bergulir dari slope, kemudian ada abyssal plain atau dataran laut dalam yang sangat luas dan datar. Sedangkan jika kita melihat active continental margin, dia itu berhubungan dengan zona subduksi dan aktivitas tektonik lempeng yang ditemukan di tepi laut bertumbukan. Umumnya ditemukan di tepi lempeng yang bertumbukan, misalnya pantai Pasifik. Jadi di sini saya dapat melihat adanya continental shelf yang sempit, kemudian adanya continental slope yang dia itu lebih curam, kemudian ada oceanic trench merupakan palung laut dalam akibat subduksi, kemudian ada Ocean Basin Floor yang merupakan fitur vulkanik. Nah, gambar ini dibuat dengan skala horizontal berukuran 50 km, sehingga dia itu memiliki penguatan vertikal sebesar 10 kali. Jadi itu kayak lebih jelas gitulah ya. Kemudian saya akan membahas mengenai gambar 3.6 mengenai rak kontinental dan lereng kontinental. Jadi ini ada gambar A dan gambar B. Nah, pada gambar yang A itu dilakukan pembesaran vertikal sebesar 25 kali, sedangkan pada gambar yang B itu tidak mengalami pembesaran vertikal. Jadi kita bisa melihat kayak secara lebih jelas apabila dia dibesarkan, itu akan terlihat menjadi lebih detail, dan apabila tidak dibesarkan maka gambarnya akan pada gambar yang A dengan pembesaran vertikal sebesar 25 kali. Ini tuh perbesaran vertikal ini tampak kayak mempertinggi lapisan tampilan lereng sehingga tampak jauh lebih curam. Nah ini kayak kelihatan curam kan. Terus skala ini juga menunjukkan rak benua sebesar kurang lebih 50 km dan kedalaman laut hanya 100 sampai 200 meter di tepi shelf. Kemudian lereng ini terlihat seolah turun tajam dan dari shelf menuju laut dalam. Sedangkan pada gambar yang B, profil itu tampak sangat landai, hampir seperti garis yang datar atau garis lurus. Kemudian lereng kontinental sebenarnya hanya turun dengan kemiringan 4-5 derajat. Hal ini menunjukkan betapa topografi bawah laut jika digambar dengan skala yang benar. Jadi ini kan tampak kayak nggak detail. Ini terlihat lebih detail daripada gambar yang B, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai gambar 3.7 yang menaik rak benua yang terletak di atas kerak benua. Dan lereng benua terletak di atas kerak samudra. Rak benua terletak di atas kerak benua. Wilayahnya itu dangkal dan landai yang melanjutkan daratan terendam air laut, tersusun dari sedimen yang terbawa dari daratan. Sedangkan lereng benua yang terletak di atas kerak samudra itu menandai batas antara kerak benua dan kerak samudra, di mana kemiringannya itu lebih curam dibanding rak benua. Di sini juga ada yang disebut dengan transisi kontinen samudra, di mana dia itu terletak di bawah lereng benua. Transisi kontinen samudra ini memiliki struktur yang kompleks karena kombinasi batuan samudra dan benua. Proses rifting dan penipisan kerak benua sebelum terbentuknya kerak samudra juga turut membuat strukturnya itu menjadi lebih kompleks. Selain itu, dia juga terdapat zona campuran sedimen antara lava, basal, dan struktur tektonik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai gambar 3.8, yaitu mengenai lembah laut dalam dan
dataran abisal. Di sini ada yang dinamakan dengan submarine canyon atau lembah laut dalam. Pada gambar, lembah laut dalam ini ditunjukkan sebagai alur yang menyerupai lembah sungai yang kemudian terpotong-potong ke dalam lereng benua. Fitur ini terbentuk oleh proses erosi yang kuat, baik oleh arus turbidit maupun aliran massa. Lembah ini berfungsi sebagai saluran utama yang mengangkut sedimen dari daerah dangkal menuju kedalaman laut. Kemudian yang kedua, ada abyssal fan atau dataran abisal. Jadi pada gambar dataran abisal ini disebut juga dengan deep sea floor atau ini nih. Nah, yaitu area luas dan relatif datarnya berada pada kedalaman 3.000 sampai 6.000 meter. Dataran ini adalah salah satu bagian yang paling rata di bumi karena terkumpul dari endapan yang halus seperti clay dan ozone dari waktu ke waktu. Nah, pada gambar, dataran ini terletak di luar kipas. Abisal ini kan kipas abisal nih. Dia terletak di luar kipas abisal yang merupakan endapan sedimen dari lembah bawah laut. Nah, jadi apa sih kaitannya antara lembah laut dalam dengan dataran abisal? Jadi ini kan gini, sedimen dari bawah laut mengalir melalui dataran laut dalam yang kemudian menyebar ke kipas abisal di dasar samudera. Nah, kemudian kipas ini selanjutnya membentuk dan mengisi dataran abisal, sehingga apa yang menjadikannya itu datar dan rata. Selanjutnya saya akan membahas gambar 3.9, yaitu mengenai lapisan benua dan lereng di lepas pantai selatan California. Nah, dari gambar ini saya bisa melihat adanya warna yang berwarna merah dan atau ya lebih ke pink ya. Ini merupakan daerah yang dangkalnya disebut dengan continental shelf atau paparan benua. Kemudian ada yang berwarna hijau yang menuju ke biru. Ini merupakan daerah yang lebih dalam yaitu continental slope atau lereng benua. Kemudian yang paling tua yaitu biru tua ini tadi itu kedalaman yang sangat dalam. Ini disebut dengan deep sea floor. Nah, ini yang pertama, continental shelf yang berwarna pink ini tadi itu merupakan bagian yang paling atas atau yang paling terang dan relatif datar. Ini nih, datar kan? Ini adalah perpanjangan dari benua yang masih dangkal sebelum laut menurun tajam. Yang kedua, lereng benua. Ini merupakan continental shelf yang warna hijau menuju ke biru ini tadi itu merupakan wilayah yang curam dan paparan benua menuju ke laut dalam. Nah, pada gambar, ini merupakan tampak sebagai zona yang hampir miring ya. Nah, kemudian yang ketiga ini atau yang disebut dengan deep sea floor atau submarine canyons. Ini merupakan garis-garis cekungan seperti lembah sungai yang memotong lereng benua. Ini kayak tampak kayak menuju ke laut dalam kayak menurun gitu kan ya. Seret gitu. Nah, lembah ini terbentuk dari arus turbidit yaitu aliran sedimen cepat di bawah laut. Selain itu dia juga berfungsi sebagai jalur transportasi alami yang membawa sedimen dari daratan menuju ke dasar samudera. Kemudian di sini ada transportasi sedimen menuju ke laut dalam, ada kipas abisal dan juga ada dataran abisal. Ini merupakan proses utama pembentukan lapisan sedimen tebal di dasar. Kemudian saya akan membahas gambar 3.10 yang merupakan sebuah longsoran pasir setinggi 10 meter di sebuah lembah bawah laut di dekat California. Nah, dari gambar ini saya dapat melihat bahwa ada yang berwarna putih, ini kayak aliran pasir yang menuruni lereng. Ini kayak menyerupai air terjun, tetapi sebenarnya ini adalah pasir yang mengalir di bawah air. Nah, bagian yang terang adalah material yang tersuspensi dan bergerak cepat. Nah, sedangkan ini kan dinding lembah bawah laut tampak sebagai permukaan kasar di sisi kiri dan kanan. Nah, apa sih yang terjadi? Nah, jadi longsoran pasir ini merupakan bagian dari fenomena turbidity current, yaitu arus bawah laut yang sangat padat karena membawa sedimen dalam jumlah yang besar. Jadi dia ini kan pasir ini sebenarnya berasal dari pasir pantai yang kemudian dia itu tersapu dari daerah pantai. Kemudian masuk ke muara sungai, terbawa ke lereng benua, dan kemudian jatuh ke lembah bawah laut. Nah, fenomena ini dapat terjadi ketika sedimen yang menumpuk terlalu tebal di tepi bawah laut. Kemudian stabilitas lereng pun menurun akibat kayak gempa kecil, gelombang badai, dan lain sebagainya. Kemudian juga terjadi runtuhan besar seperti longsoran yang menghasilkan aliran pasir cepat serupa dengan debris flow. Selanjutnya saya akan membahas gambar 3.11. Merupakan sebuah longsoran pasir setinggi 10 meter. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar 3.11, di mana ini merupakan sebuah longsoran pasir setinggi 10 meter di daerah California.
Jadi, gambar ini menunjukkan adanya arus turbidit, yaitu arus lumpur bawah laut yang dipicu oleh gempa dan longsoran dapat mengalir sangat cepat dan memutus kabel komunikasi laut satu persatu. Di sini ada gambar yang A dan ada gambar yang B, di mana pada gambar yang A ini menunjukkan peta putusnya kabel. Nah, di sini bila saya zoom, di sini ada yang berbentuk bintang-bintang ini. Nah, bintang-bintang ini merupakan lokasi gempa yang memicu putusnya kabel atau yang memicu longsoran. Kemudian di sini ada garis yang berwarna merah. Ini merupakan lokasi dari kabel laut dengan angka waktu putusnya HHMM. Kemudian ada panah yang berwarna biru. Ini merupakan arah arus dari turbidit, yaitu yang ke arah selatan. Nah, dari gambar ini saya dapat menyimpulkan bahwa urutan kabel yang putus itu mulai dari kabel yang paling dekat, kemudian yang terjauh. Nah, hal ini membuktikan bahwa arus turbidit bergerak seperti gelombang lumpur cepat di dasar laut. Kemudian, apabila saya melihat gambar yang B, gambar yang B menunjukkan profil kedalaman laut, di mana arus bergerak dari kedalaman 1 km hingga 6 km. Nah, apabila kita melihat dari sisi kabelnya ya, apabila dia itu paling dekat dengan gempa, nah ini kan gempa. Nah, apabila dia paling dekat dengan gempa, maka dia itu putus kurang lebih 1 jam setelah gempa. Nah, di daerah yang tengah itu menunjukkan bahwa dia itu putus kabelnya itu kurang lebih 3 jam. Kemudian yang terjauh itu menunjukkan dia itu putus kabelnya itu kurang lebih 9 sampai 13 jam. Jadi, kerusakan bukan dari gempanya, tapi arus sedimen padat yang menyeret atau menegakkan kabel hingga putus. Nah, gambar A dan gambar B menunjukkan proses yang sama, yaitu adanya longsoran bawah laut yang terjadi, kemudian menjadi arus turbidit yang membawa lumpur dan juga pasir ratusan kilometer, sehingga dampaknya sedimen mengendap sebagai turbidit dan kabel putus secara beraturan. Selanjutnya saya akan membahas gambar 3.12. Gambar ini menunjukkan bagaimana dua jenis arus bawah laut membentuk lapisan yang berbeda di lereng benua, yaitu adanya arus kontur dan arus. Jadi arus kontur itu dia itu mengalir sejajar kontur kedalaman di laut dalam. Dia dipengaruhi oleh sirkulasi termohaline, densitas air, dan topografi dasar laut. Nah, dia ini mengangkut sedimen halus seperti lumpur dan lanau, kemudian mengendapkan lapisan tipis dan teratur yang disebut dengan konturitis. Dia itu terlihat ini nih, lapisan halus yang berulang ini. Sedangkan arus keruh merupakan aliran lumpur cepat yang turun dari lereng benua dan dipicu oleh longsor bawah laut, gempa, dan ketidakstabilan sedimen. Nah, dia ini membawa material kasar seperti pasir dan kerikil yang kemudian menghasilkan endapan turbiditas dengan ciri yang dasar itu kasar, yang atas itu dia semakin halus. Nah, kombinasi dari arus kontur dan arus keruh ini membentuk lereng benua. Arus kontur membangun lapisan halus secara perlahan di sepanjang lereng, sedangkan arus keruh memberikan lapisan episodik yang kasar dan tebal. Hingga hasil akhirnya, lereng benua terdiri dari campuran yang halus dan kasar. Endapan di continental rise menjadi tebal, kompleks, dan berlapis-lapis. Selanjutnya, saya akan membahas gambar 3.13. Gambar ini menunjukkan rekaman profil sismik dataran abisal, di mana jika kita lihat dari bagian yang paling atas itu ada air. Air di sini tuh disebut dengan kolom air ya, di mana dia itu bagian yang tampak bersih dan terang karena air itu tidak banyak memantulkan sinyal sismik. Kemudian di bawahnya ada yang namanya sea floor atau dasar laut. Garis yang terang ini di bawah air ini merupakan batas tempat sinyal yang pertama kali dipantulkan. Jadi reliefnya sedikit bergelombang. Kemudian di sini di bawahnya ada layers of sediment atau lapisan sedimen, di mana di bawah dasar laut terlihat lapisan-lapisannya berulang ini nih. Ada lapisan-lapisan yang berulang yang lebih terang dan kontinu. Ini merupakan endapan lumpur atau lanau yang menumpuk jutaan tahun di dataran abisal. Kemudian di bawahnya ada yang disebut dengan basement atau batuan dasar ini rock. Dia merupakan bagian yang lebih gelap dan tidak beraturan. Ini merupakan batuan keras dari kerak samudera. Kemudian di bawahnya ada ketebalan sedimen lagi nih. Kita melihat ke kanan. Ketebalan sedimen itu semakin bertambah yang menunjukkan zona deposisi stabil di mana sedimen menimbun permukaan basement yang awalnya kasar. Sehingga dapat saya simpulkan ciri dari profil seismik abisal itu adalah yang pertama air, dia polos tanpa refleksi jadi dia bersih. Yang kedua ada sea
seafloor, dia ini merupakan batas kontras yang paling jelas. Yang ketiga ada lapisan sedimen yang berlapis-lapis dan kontinu, sedangkan yang keempat ada batuan rock atau ya batuan di dasar. Dia itu gelap, kasar, dan tidak berlapis. Selanjutnya saya akan membahas gambar 3.14. Ini merupakan suatu peta ya. Dari gambar 3.14 ini menunjukkan persebaran palung laut, yaitu bagian terdalam dari samudra yang terbentuk ketika lempeng samudra tersubduksi ke bawah lempeng lain. Nah, bila kita melihat dari peta nih, ini ada beberapa ciri-cirinya, yaitu palung itu berada di batas konvergen, di mana bila kalian lupa konvergen itu di mana antara dua lempeng itu saling mendekat. Kemudian ada banyak palung yang berada di dekat benua yang menandakan tepi benua. Peta menampilkan palung penting seperti Mariana, Peru, Chili, Jepang, Tonga, dan lain sebagainya. Dari peta ini kita pun dapat mengetahui bahwa di daerah yang tepi benuanya aktif itu daerah palung itu identik dengan adanya gempa besar, aktivitas gunung api, lereng benua yang curam, contohnya Peru, Chili, Jepang, dan Kuril. Sedangkan di daerah yang Samudra Pasifik itu sebagian besar palung berada di sekitar Pasifik yang membentuk cincin api Pasifik. Contohnya Mariana, Tonga, Kermadec, Aleutian. Nah, yang ketiga di daerah Atlantik dan Hindia. Di daerah Atlantik itu sedikit ada palung seperti Puerto Rico, Scotia gitu. Sedangkan di Hindia itu ada Java Trench, New Hebrides gitu. Sehingga palung laut itu sebagai penanda adanya subduksi dan dia paling banyak berada di daerah Pasifik yang menggambarkan wilayah dengan gempa yang kuat, aktivitas vulkanik yang tinggi, dan dinamika lempeng tektonik yang aktif. Kemudian saya akan menjelaskan gambar 3.15. Gambar ini menunjukkan sistem subduksi khas tepi benua aktif, yaitu mulai dari palung laut menuju ke zona Benioff, kemudian ke busur gunung berapi Andesit. Ini mulai dari palung laut, zona Benofit, palung laut, zona Benioff, kemudian ke busur gunung berapi Andesit. Karena awalnya dimulai dengan adanya trench atau palung samudra, dia itu terletak di antara lempeng samudra dan benua. Kemudian dia terbentuk saat lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua. Ini kan dia masuk. Nah, inilah yang menjadi ciri utama dari tepi benua. Kemudian ada zona Benioff ditunjukkan dengan bintang-bintang yang berwarna merah ini. Nah, ini merupakan zona gempa miring yang mengikuti bidang subduksi. Nah, gempa makin sering jauh dari palung. Kemudian kita menuju ke busur vulkanik Andesit, di mana dia terletak di daratan yang merupakan rangkaian gunung api nih. Ada dua nih, contoh di gambar ini. Dia terbentuk ketika lempeng samudra yang menunjam melebur sebagian, kemudian menghasilkan magma yang naik ke permukaan. Contohnya gunung api Sumatera Jawa, Pegunungan Andes. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambar 3.16. Ini kan peta dunia nih, yang menunjukkan punggung laut. Nah, mid-ocean ridge atau punggung tengah samudra itu merupakan batas divergen, di mana dia saling menjauh satu sama lain. Nah, kemudian magma itu naikkan dari astenosfer dan membentuk kerak samudra baru. Contoh yang terlihat pada gambar itu ada Mid-Atlantic Ridge, Indian Ridge, Pacific Rise, dan Antarctic Ridge. Nah, punggung samudra tersusun dari segmen-segmen pendek yang dipisahkan oleh dua fitur, yaitu patahan transform dan zona patahan. Patahan transform itu menghubungkan dua segmen ridge, di mana gerakannya dia itu mendatar, yang kemudian menimbulkan gempa besar. Contohnya ya San Andreas Fault dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita membahas mengenai zona patahan, itu kan perpanjangan dari patahan transform ya, yang sudah tidak aktif. Nah, itu tampak seperti garis-garis yang panjang di dasar samudra. Nah, selain itu, ridge itu dipotong patahan transform karena bentuk bumi yang melengkung dan lempeng bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Sehingga dampak geologisnya adalah aktif vulkanik yang tinggi di sepanjang ridge, gempa yang mendatar pada patahan transform, kerak samudra baru itu terus terbentuk dan mengatur pola sirkulasi panas bumi. Kemudian saya akan menjelaskan gambar 3.17 mengenai lantai samudra. Nah, dari peta ini saya dapat mengetahui adanya punggung tengah samudra, patahan transform dan zona
patahan. Nah, dari peta ini saya dapat mengetahui adanya tepi benua, punggung samudra tengah, patahan transform dan fracture zones, kemudian ada palung samudra, ada Simons dan Guyot, ada punggungan non-seismik, dan signifikan peta Hazen atau dark. Nah, di sini terlihat adanya tepi benua atau continental margins, di mana wilayah yang terang dekat pantai yang mencakup landas kontinen, lereng benua, dan continental rise. Nah, perubahan warna ini menandai transisi menuju laut dalam. Kemudian yang kedua ada punggung samudra tengah atau mid-ocean ridge. Ini merupakan rantai gunung bawah laut di batas divergen dengan Rift Valley. Ini menjadi bukti utama mekaran dasar samudra. Contohnya Mid-Atlantic Ridge, East Pacific Rise gitu. Yang ketiga ada patahan transform dan zone fracture. Jadi dia ini merupakan garis panjang yang memotong ridge, di mana ada transform fault. Dia ini aktif dan kemudian menghasilkan gempa. Sedangkan fracture zones itu bagian pasif bekas pergeseran yang lama. Kemudian yang keempat adalah palung samudra atau trenches. Nah, alurnya itu sangat dalam pada batas subduksi sumber gempa dan vulkanisme besar. Contohnya ya, Mariana, Tonga, Peru, Chile. Terus ada Siemens dan Guyot, di mana Siemens merupakan berbentuk kerucut, Guyot itu puncak datar akibat erosi sering terbentuk oleh hotspot. Kemudian ada punggungan non-seismik. Ini merupakan rangkaian punggungan tanpa aktivitas gempa besar, biasanya hasil dari hotspot. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambar 3.18. Ini merupakan foto bawah air dari batuan basal bantal segar di dasar lembah. Tidak terlihat seperti batu ya. Nah, gambar ini disebut dengan lava bantal karena lava yang keluar dari air laut cepat membeku di luar. Sementara bagian dalamnya itu tetap cair dan mendorong keluar membentuk gumpalan bulat seperti seperti bantal. Selanjutnya saya akan membahas gambar 3.19 di mana di sini ada gambar yang A, B, dan C. Gambar yang A ini merupakan sirkulasi hidrotermal, di mana air laut itu masuk ke rekahan mid-ocean ridge dan kemudian dipanaskan oleh magma ini, hot magma, hingga kaya logam. Nah, fluida panas naik kembali dan saat bertemu dengan air dingin, mineral mengendap membentuk cerobong. Sedangkan gambar yang B ini merupakan black smoker yang mengeluarkan asap hitam dari partikel sulfida. Suhunya antara 350 sampai 400 derajat Celcius. Nah, cerobong ini tumbuh dari endapan pirit, kalkopirit, dan spalarit. Kemudian yang terakhir adalah gambar yang C ini. Ini merupakan kehidupan di ventilasi. Nah, jadi ada hewan seperti riftia, kepiting, dan kerang yang hidup dengan kemosintesis. Jadi kalau tidak tahu kemosintesis itu kayak hidupnya itu bukan dari cahaya matahari gitu. Nah, bakteri ini menggunakan asam sulfida sebagai sumber energi, sehingga ekosistem dapat hidup tanpa cahaya. Selanjutnya, saya akan membahas gambar 3.20. Ini merupakan zona-zona patahan. Kemudian, saya juga akan membahas mengenai sesar transform, di mana dia itu merupakan bagian aktif dari fracture zone. Jadi, dia di antara tengah dari si segmen ridge itu tadi, dia ini menjadi tempat terjadinya gempa dangkal. Kemudian saya akan membahas mengenai Rift Valley. Jadi Rift Valley itu merupakan lembah. Jadi Rift Valley ini merupakan lembah di tengah punggungan samudra akibat pemekaran lempeng. Kemudian juga saya akan membahas Siemens. Siemens ini merupakan gunung bawah laut hasil aktivitas vulkanik di sepanjang ridge. Ini kan ridge. Jadi dia ini gunung bawah laut hasil aktivitas vulkanik di sepanjang ridge. Jadi intinya adalah fracture zone ini tidak aktif, sedangkan transform fault itu bagian yang aktif. Nah, itu menjadi tempat dari terjadinya gempa. Itu tadi. Selanjutnya saya akan membahas gambar 3.21. Di sini terdapat 3 gambar, yaitu gambar yang A, B, dan C. Di mana gambar yang A itu menunjukkan pulau vulkanik dan Siemens. Gunung api bawah laut itu dapat tumbuh hingga muncul sebagai pulau. Sedangkan Siemens lain berada di bawah permukaan laut. Kemudian ada yang B. B ini merupakan erosi gelombang, di mana puncak pulau yang terkena hantaman gelombang terus-menerus ini kemudian menjadi rata. Inilah yang menciptakan puncak datar. Nah, awalnya kan gunungnya kan sampai melebihi permukaan laut tuh. Nah, kemudian karena dia terkena gelombang terus-menerus, jadinya dia tererosi. Jadinya dia pun turun-turun terus ke bawah, kemudian dia menjadi permukaan yang lebih datar. Kemudian apabila kita melihat gambar yang C, ini menunjukkan penurunan dasar laut. Gimana yang awalnya gunung-gunungnya itu kan kayak tinggi-tinggi, kemudian dia pun menjadi turun, dan kemudian itu kayak hampir ke bawah gitu kan. Kayak ini menunjukkan lantai
samudra yang turun atau subsidence. Nah, ini karena seiring dengan pendinginan litosfer. Pulau yang sudah rata tenggelam ke bawah permukaan laut dan berubah menjadi guyot. Tiga gambar ini berkaitan dengan terumbu karang, di mana pulau vulkanik yang awal itu dikelilingi dengan fringing reef. Kemudian saat pulau itu mulai tenggelam secara perlahan, terumbu itu tumbuh ke atas dan menjadi barrier reef. Nah, jika pulau itu mulai menghilang seperti gambarnya B ini, maka terbentuklah atol. Nah, bila puncak pulau telah diratakan sebelumnya, sisa dasarnya menjadi guyot, seperti itu. Nah, jadi pada gambar ini terlihat ada gambar yang A, B, dan C. Terus kemudian di sini ada gambar lainnya nih. Nah, pada gambar yang A ini menunjukkan adanya fringing reef. Fringing reef itu ketika terumbu itu menempel langsung pada pantai pulau vulkanik, itu dia tanpa laguna. Sedangkan pada gambar yang B itu adalah barrier reef, di mana pulau itu mulai turun. Nah, terumbu karang itu tetap tumbuh ke atas ini. Dia kan mulai turun tuh, tapi terumbu karang tetap di atas. Nah, di ini terbentuk laguna antara pulau dan terumbu. Kemudian yang C itu adanya atol atau pulau itu mulai tenggelam penuh. Nah, terumbu itu membentuk cincin dengan laguna di tengah. Nah, contohnya itu ada di bawahnya ini, yaitu Pulau Moorea yang menunjukkan tahap fringing, menuju kemudian barrier, dan kemudian berkembang menjadi atol. Selanjutnya saya akan membahas mengenai gambar 2.13. Ini mengenai adanya kerang-kerang ini. Oh iya, dia juga ada di bawahnya ini. Nah, dari gambar 3.23 ini ada suatu kayak terlihat seperti kerang lah ya ini sebenarnya. Dia ini merupakan sedimen berisi rangka mikroskopis organisme laut dalam, terutama foraminifera dan radiolaria. Nah, foraminifera itu merupakan cangkang CaCO3 atau kalsium karbonat dengan ukuran yang lebih besar, bentuknya itu spiral atau bersekat. Kemudian ada radiolaria itu merupakan kerangka silikat lebih kecil berpori seperti saringan. Nah, ini kayak seperti saring-saringan kan. Sedangkan ada sedimen yang terbentuk di laut dalam jauh dari daratan itu adalah sedimen pelagis. Dia itu tersusun dari rangka organisme, debu halus dari benua, abu vulkanik, dan endapan kimiawi. Jenisnya itu ada dua. Ada calcareous ooze dan silicose ooze. Nah, calcareous ooze itu dominan dengan karbonat, sedangkan silicose ooze itu dominan dengan silikat. Nah, dengan adanya penemuan mikrofosil ini itu berguna untuk penentuan umur dari sedimen, rekonstruksi iklim di masa lalu, dan menentukan batas CCD atau kedalaman pelarutan karbonat. Kemudian selanjutnya saya akan membahas gambar 3.24 yang ini nih. Nah, dari gambar ini menunjukkan distribusi sedimen pelagis di punggungan tengah samudra. Bila kita melihat dari sisi puncaknya ya, dia itu kan di sini terdiri dari sedimen yang sangat tipis, bahkan hampir tidak terlihat. Dia ini ada di puncak mid-ocean ridge atau punggungan tengah samudra. Tapi kemudian bila kita melihat di sebelah kiri dan sebelah kanannya, sedimen itu semakin tebal apabila menjauh dari punggungan. Nah, punggungan itu masih tampak tinggi karena kerak mudanya itu masih panas. Nah, kenapa sih apabila sedimen itu sangat tipis di mid-ocean ridge atau punggungan tengah samudra? Karena kerak samudra di punggungan masih sangat muda, jadi sedimen pelagis itu belum sempat menumpuk. Nah, ridge itu hampir bersih dari sedimen, sedangkan di bagian yang sisi kiri dan sisi kanan ketika menjauhi dari punggungan, dia itu sudah semakin menebal. Karena kerak itu bergerak ke samping dan menjadi lebih tua. Apabila dia semakin tua, maka semakin lama dia terpapar endapan, maka sedimennya itu akan semakin tebal. Nah, pola ini yang menunjukkan pertambahan umur dari dasar samudra. Kemudian ketika kita melihat ini nih, punggungannya kan tetap tinggi tuh. Dia yang ini hampir 5 km itu. Itu karena kerak baru itu bersifat panas, ringan, dan menggembung. Sehingga membuat puncak dari ridge itu lebih menonjol dibandingkan dasar samudra yang lebih tua dan dingin. Selanjutnya saya akan membahas gambar 3.25 di mana di sini ada gambar A dan B. Kemudian ada C di sini ya. Nah, apabila kita melihat gambar 3.25 di sini ada gambar A, B, dan C. Apabila kita melihat gambar yang A, gambar yang A ini menunjukkan adanya kerak samudra, di mana bila kita melihat strukturnya dari bawah itu ada dari bawah dari atas ke bawah ya. Ini adalah lapisan laut basal bantal. Yang ini nih. Nah, yang berwarna krem, kemudian ada bintik-bintiknya, kemudian ada tanggul lebaran, ada instruksi gabro, yang ini nih. Nah, ini instruksi gabro. Ini tanggul lembaran itu yang ini nih. Nah, kemudian di bagian bawahnya ada batuan ultramafik moho. Ini nih.
Kemudian ada mantel di sini. Di sini kan di bagian atasnya kan ada sedimen dan basalt bantal. Ini merupakan lava yang mendingin cepat di laut. Yang kemudian kita melihat di kelembaran ini nih, itu merupakan saluran magma vertikal. Nah, dia berbentuk kayak vertikal-vertikal gitu kan. Terus kemudian kita melihat adanya gabro di sini tuh magma yang membeku perlahan di bawah dik atau tanggul lembaran itu tadi. Kemudian apabila kita melihat adanya batuan ultramafik moho ini, itu kan peridotit atau sumber magma basalt dengan tebal sekitar kurang lebih 7 kilometer. Kemudian bila kita melihat gambarnya B dari atas ke bawah, maka kita akan melihat adanya chert berlapis-lapis, basal bantal, di berlapis, ada instruksi gabro dan batu ultramafik juga. Nah, potongan kerak samudra yang terangkat ke daratan ini urutannya sama seperti kerak samudra ya. Mulai dari chert, basalt bantal, terus ada dik, ada gabro, ada peridotit. Jadi oleh karena itulah yang B ini disebut dengan ophiolite atau kerak samudra yang kuno. Kemudian di sini, di gambar yang C ini ada basalt bantal. Nah, basalt bantal ini tuh terbentuk ketika lava panas itu keluar ke air laut dan mendingin dengan cepat. Cirinya tuh dia tuh berbentuk bulat seperti bantal, kulitnya dia tuh halus, bagian dalamnya itu lebih kasar, dan bukti kuat itu terbentuk di dasar laut. Nah, jadi dengan adanya gambar A, B, dan C, kita tuh dapat mengetahui adanya proses terbentuknya kerak samudra. Mulai dari lava itu naik ke punggungan, kemudian membentuk basalt, bantal, dike, gabro, lalu di bawahnya ada peridotit, kemudian nanti dia akan menjadi suatu batuan, seperti contohnya ophiolite itu tadi. Kemudian selanjutnya saya akan membahas box 3.2, yaitu gambar 1. Nah, dengan adanya gambar 3. Box 3.2, gambar 1 ini menunjukkan adanya platform pengeboran minyak lepas pantai Hibernia yang terletak 320 km di lepas pantai Newfoundland. Jadi di sini kan ada kayak platform pengeboran nih. Jadi dia itu berada di sekitar dia itu berfungsi sebagai untuk mengebor, memproduksi dan menyimpan minyak. Nah, tipe gravity based structure ini ditopang oleh beton raksasa ini di bawahnya. Nah, jadi platform ini ditopang oleh beton raksasa di dasar laut. Kemudian dia itu dibuat tahan badai, gelombang besar dan gunung es. Nah, ini merupakan termasuk proyek minyak terbesar yang ada di Kanada. Kemudian, saya juga akan membahas mengenai box 3.2 yaitu gambar 2. Jadi dari gambar box 3.2 gambar 2 kita dapat melihat adanya nodul mangan. Ini merupakan gumpalan bulat kecil di dasar laut dalam dengan kurang lebih 5.350 km. Dia itu tersusun dari mangan, besi, nikel, tembaga, dan kobalt. Nah, nodul ini tumbuh dengan sangat lambat yang melalui pengendapan logam dari air laut dan sedimen. Nah, hal ini banyak ditemukan di dataran abisal, Pasifik, Atlantik, dan Hindia. Dan batuan ini tuh bernilai ekonomisnya tinggi karena penambangannya itu dapat menuai kontroversial dari lingkungan. Nah, setelah dari materi-materi yang telah saya jelaskan, saya tuh dapat mengambil suatu kesimpulan. Jadi yang pertama mengenai landas dan lereng benua. Tapi benua terdiri dari landas benua yang landai, lereng benua yang curam, lalu berakhir di dataran abisal yang luas dan dalam. Yang kedua ada pinggiran benua pasif dan aktif. Apabila dia itu pasif, dia itu maka tenang, banyak sedimen tanpa palung samudra. Apabila dia aktif, dia itu berada di dekat zona subduksi, ada palung, gempa, dan gunung api. Yang ketiga, punggungan tengah samudra. Zona pemekaran lembah dengan gunung basalt, reef, panasnya tinggi, vulkan basalt, dan black smokers. Yang keempat, ada zona patahan atau transform. Transform fault itu dipicu oleh gempa. Terus factor zone itu bekas patahan yang sudah mati. Kemudian ada gunung laut, dan guyot. Gunung laut itu gunung api di bawah laut, sedangkan guyot itu kayak apabila dia tererosi, puncaknya dia tererosi, si gunung laut tadi itu berubah menjadi si guyot. Kemudian ada terumbu karang dan atol. Terumbu karang itu adalah mengikuti penurunan mulai mudah dari fringing reef, barrier reef, kemudian menuju ke atol. Kemudian yang ketujuh ada sedimen pelagis dan nodul mangan. Nah, sedimen pelagis adalah sedimen halus dari organisme laut yang menumpuk jauh dari punggungan. Sedangkan nodul mangan adalah gumpalan mineral yang tumbuh sangat lambat di dasar laut. Kemudian ada yang disebut dengan ophiolite, di mana ophiolite merupakan putungan kerak samudra yang terangkat ke darat menunjukkan urutan yang kelam mulai dari chert, basalt bantal, dike, gabro, dan peridotit. Baik, begitulah video saya tentang penjelasan bab 3 dari buku tersebut. Saya ingin berterima kasih karena telah menyaksikan video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton saya di video saya berikutnya.